Halo, salam SMA Plus Sedayu Nusantara, takwa disiplin cerdas berkarakter. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 di tahun 2021 ini, SMA Plus Sedayu Nusantara mengadakan kompetisi mengajar bagi seluruh guru di SMA Plus Sedayu Nusantara. Kompetisi ini bertujuan untuk menambah semangat mengajar dan juga upaya dalam meningkatkan kemampuan guru untuk terus belajar hal-hal baru dalam pengembangan kemampuan pembelajarannya. Nah, berikut adalah video kegiatan belajar mengajar yang disampaikan dari setiap guru di SMA Plus Sedayu Nusantara. Silahkan ditonton, kemudian dukung guru favorit Anda. Selamat menonton. Siap, gerak. Kabar kelas 11 jumlah 32, hadir 32, lengkap. Siap menerima bimbingan fisika. Laporan selesai. Laporan diterima, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, oke, kali ini kita masuk di pelajaran fisika yang kedua. Judulnya ada mengenai gerak yang kedua. Kemarin gerak yang pertama sudah kita bahaskan tentang gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah peraturan, gitu ya. Nah, kali ini kita bahaskan untuk materi gerak yang kedua. Di sini dia ada topiknya nanti tentang aplikasi daripada GLB dengan GLBB, ya. Nah, jadi di sini dia ada aplikasinya yang mau kita bahaskan. Yang pertama kita bahaskan yaitu tentang aplikasi dari GLBB dulu. Nah, gitu. Sebelum masuk ke aplikasi ini nanti kita flashback kembali ke gerak yang pertama. Gerak yang pertama kemarin ada persamaan GLBB, kan? Ada, mestinya? Ya, coba kita tuliskan di sini untuk persamaan GLBB ada 3 persamaannya. Yang pertama nanti itu dituliskan persamaannya VD sama besar dengan V0 ditambah atau dikurang A kalikan dengan T. Kemudian ada persamaannya lagi yaitu VT kuadrat sama besar dengan V0 kuadrat plus minus 2A kalikan dengan Iya, S. Kemudian ada S sama besar dengan V0 kalikan dengan T plus atau minus setengah A T dipangkatkan dengan 2. Nah, ketiga persamaan inilah nanti yang akan kita pakai sehingga dia nanti ada aplikasi GLBB. Akan memunculkan 3 aplikasi. Yang pertama nanti aplikasinya disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, jadi ada 3 nanti. Yang pertama kita sebut sebagai gerak jatuh. Iya, saya singkat dengan GZB, gitu ya. Nah, yang kedua nanti ada di aplikasinya yang berikutnya yaitu ada disebut dengan gerak dilempar vertikal ke atas atau kita simpul atau kita singkat nanti dengan GDVA. Nah, gitu ya. Ini namanya gerak dilempar vertikal ke atas. Seterusnya memang ini sering dikeluar di unit-unit TBK ataupun kedinasan seperti di BMKG. Nah, itu nanti sering muncul soal ini, ya. Nah, untuk aplikasi yang pertama namanya gerak jatuh bebas. Gimana cara pembuatan rumusnya? Ini kan sudah paingan, kan? Nah, sudah kalau paingan ini nantinya aja. Cara buatkan rumusannya begini. Kalau ada nanti di situ kecepatan awal, kau ganti dengan 0. Kenapa? Karena kalau secara gerak jatuh bebas, nanti di soal kau jumpain ada kata-kata dilepaskan. Dilepaskan, benda dilepaskan dari suatu ketinggian atau benda dijatuhkan. Nah, jadi ada kata-kata dilepaskan atau dijatuhkan, maka itu nanti akan ada soal GJB. Saya gerak jatuh bebas. Jadi nanti yang ada V0-nya kecepatan awal kau ganti dengan 0. Kalau ada di sini A-nya ganti dengan gravitasi. Nanti saya buatkan contoh soalnya. Kira-kira seperti ini contoh soalnya. Untuk contoh soal gerak jatuh bebas.
Misal contoh soal saya buat gini contohnya. Misalkan ada gambar, nah, kira-kira ini kira-kira gambar apa ini ya? Gambar pohon pisang, pohon kelapa lah ini, pohon kelapa ya. Nah ini pohon kelapa, di sini ada pohon kelapa. Katakanlah ini ada buah kelapa sedang jatuh bebas gitu, dari puncak dari si pohon kelapanya gitu ya. Nah, dengan ketinggian sebesar, katakanlah tinggi pohon kelapa itu setinggi 5 meter gitu ya. Nah, berarti kalau katanya jatuh, berarti kecepatan awalnya sama dengan berapa? Pasti penilaian 0. Bisa kira-kira? Nah, kebetulan saya pegang stopwatch di situ. Kira-kira sampai sesaat sebelum menyentuh tanah, kira-kira berapa lama waktunya nanti? Nah, kira-kira begitu deh. Jadi yang ditanya di sini adalah berapa lama waktu si kelapa jatuh sampai dengan hampir menyentuh tanah. Berarti di sini yang ditanya adalah T. Apa tadi rumusan T untuk aplikasi gerak jatuh bebasnya? Berarti pakai persamaan yang ini aja kan? Iya, berarti untuk mencari nilai T-nya nanti itu sama besar dengan akar dari 2 kali A bagi dengan gravitasi. Bisa kira-kira? Maka nilai T-nya itu sama besar dengan akar dari 2 kali iya, gravitasi berapa? 10. 2 kali 5? 10 bagi 10? 1? Iya, berarti nilainya sama dengan 1 set. Bisa kira-kira? Oh, kebetulan begini. Ternyata dia nggak sampai ke tanah yang ditanya, hanya sampai katakanlah pada saat ketinggian di sini dari tanah adalah sebesar hanya sama dengan 2 meter dari tanah. Kira-kira berapa lama bendanya dari sini kemari? Nah, kira-kira menyentuh tanah. Apa tadi rumusannya kalau ditanya waktu? Akar dari 2 berarti akar dari 2 apa yang mana? Ya, selisihkan ya. Selisihkan dari sini kemari 5, dikurangkan dari sini kemari 2. Berarti hasilnya adalah 3. Bisa kira-kira? Atau kalau pengen buatkan bisa juga begini, VT sama besar dengan kita akarkan aja. Berarti akar dari 2D kalikan dengan yang terakhir untuk persamaannya yaitu apa? S. S ganti dengan berarti persamaannya H sama besar dengan V0 0 ya. Kalikan dengan T berarti jadi 0. Bisa? Nah ini jadi tinggal setengah A ganti dengan G. Jadi rumusannya iya, bisa kira-kira? Dari sini bisa juga nanti kita cari persamaan T. Berarti yang 2-nya kalikan kemari berarti jadi 2 G-nya perlukan ke bawah ya. Nah, karena di sini kuadrat berarti kita nah, itulah persamaan. Bisa kira-kira? Jadi ada 3 juga persamaannya. Ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Itulah aplikasi daripada LBB yang pertama. Bisa? Nah, kemudian kalau untuk yang berikutnya ada yang namanya apa? Gerak dilempar vertikal ke atas. Namanya benda ini kita lempar ke atas. Berarti syaratnya bagaimana? Syaratnya nanti di sini kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Kalau percepatannya gimana? Percepatannya ganti dengan minus gravitasi. Kenapa minus? Kalau gravitasi arahnya kemana? Selalu menuju ke bawah. Karena ini geraknya dilempar ke atas berarti berlawanan dengan gravitasi. Maka hanya berubah menjadi negatif gravitasi. Bisa? Oke ya, tinggal di input aja datanya. V0-nya berapa? 4 kali 3 sorry ini tambah ya, namanya kalau lapar bagi dalam bawah kan? Ditambah ya, berarti ini 3 5 9 kan? 40 maka hasilnya sama dengan 7. Iya, 57 meter. Jawabannya adalah yang bisa? Nah, itulah untuk contoh daripada apa? Gerak dilempar iya, vertikal ke bawah. Bisa? Nah, untuk contoh soal yang berikutnya lagi, untuk yang gerak dilempar vertikal ke atas, nah itu untuk soal yang nomor 4. Nah, coba perhatikan untuk soal yang nomor 4.
Yang nomor 4 itu soalnya dia bilang begini. Iya, untuk soal nomor 4, seorang anak melempar batu vertikal ke atas. Berarti sudah ada dibuatkan di situ. Gerakannya adalah gerak dilempar vertikal ke atas. Ya, untuk jawab soal kita harus kenali dulu dia masuk ke materi apa. Apakah gerak jatuh bebas, gerak dilempar ke atas, atau gerak dilempar vertikal ke bawah. Tapi kalau di soal sudah disebutkan tadi dia bilang gerak dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berarti apa kita mau diketahuinya? V0 itu sama besar dengan 40 meter per sekon. Iya. Jika percepatan gravitasi berarti G sama besar dengan 10 meter per sekon. Maka kedudukan batu setelah 6 sekon, berarti waktunya sama besar dengan 6 sekon. Yang ditanya di soal adalah kedudukan daripada si batu katanya kan. Kalau kita lihat di opsi itu dia bilang ada dibilangkan di situ dia untuk opsinya sedang bergerak naik, sedang bergerak turun, berhenti sesaat, tiba di tanah, tidak dapat ditentukan. Berarti yang ingin kita cari adalah tentukan berapa besar nilai si VT-nya. Oke? Nah, untuk soal yang nomor 4 ini kira-kira rumusan mana yang kita gunakan? Pertama ini ya. Udah tinggal pakai aja. Berarti VT sama besar dengan G dengan T. V0-nya berapa nilainya? 40 dikurang dengan gravitasi iya kali dengan G. Ya, berarti di sini sama besar dengan 40 dikurang dengan iya berapa itu? Minus 20 meter per sekon. Berarti ada tanda minus. Tanda minus berarti menyatakan kedudukannya sedang minus. Iya, berarti dalam keadaan turun. Maka jawabannya yang tepat adalah sedang bergerak turun, yaitu B. Sekon kuadrat. Itu tetap atau berubah? Tetap. Oke, maka kalau kita lihat opsinya A 2 kali percepatan benda kedua berarti salah. Ya. Nah, kalau yang B setengah kali percepatan benda kedua itu salah juga ya. Nah, berarti jawabannya adalah ya C. Ya, berarti percepatannya harus bernilai sama. Jadi kalau untuk benda satu dengan benda dua akan mengalami percepatan yang sama, yaitu percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon. Saya kira-kira? Oke ya. Nah, kemudian untuk contoh soal lagi yang berikutnya. Itu soal yang nomor 11 gitu ya. Ada soalnya dia bilang begini. Ada buah kelapa dengan buah mangga jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Berarti diketahui di situ ada dia buah mangga dengan buah kelapa. Perbandingan ketinggiannya H1 banding dengan H2 itu sama dengan 2/1. Ini cara penulisannya bisa juga kalian tulis begini. A1 per A2 sama lah itu dengan 2/1. Sama aja ya. Ada juga begini. Nah, untuk soal yang nomor 12 yang soalnya dua buah benda masing-masing masanya M1 dan M2 ya. Nah, cara jawabnya begini ya. Di soal dibilangkan begini. Dua buah benda masing-masing masanya M1 dan M2. Diketahui di situ ada masanya M1-nya sebesar M1, kemudian M2-nya sebesar M2. Jatuh bebas, berarti ini materi untuk gerak jatuh bebas, gitu ya. Nah, apa tadi rumusannya? Ada 3 dari situ ya. Nah, dari ketinggian yang sama, kalau ketinggian yang sama berarti H1 akan sama dengan H2. Ya, kita misalkanlah sebesar H, gitu ya. Nah, kemudian jika M1 sama dengan 2 kali M2, oke, berarti dibuatnya di situ M1 sama dengan 2 kali M2. Berarti siapa yang lebih besar masanya? M1. Kalau masa si M2 dia 5, maka si M1 masanya 10 jadinya kan? Nah, berarti lebih besar ya, jatuh pada ketinggian yang sama. Kalau kita buat ilustrasinya jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk masa si M1, ini untuk masa si M2, ini untuk si benda 1, ini untuk benda 2, hanya sama gitu. Bisa?
Nah, yang pernyataannya, maka percepatan benda pertama adalah, nah, dia tanya adalah percepatan. Kalau untuk derajat itu bebas, percepatan apa namanya? Iya, jadi percepatan itu disimbolkan dengan G. Udah, berarti G-nya berapa nilainya? Iya, 10 meter per second. Itu tetap atau berubah? Tetap. Oke, maka kalau kita lihat opsinya A 2 kali percepatan benda kedua berarti salah. Ya. Nah, kalau yang B setengah kali percepatan benda kedua itu salah juga ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Ya, berarti percepatannya harus bernilai sama. Jadi kalau untuk benda 1 dengan benda 2 akan mengalami percepatan yang sama, yaitu percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second. Lapor kelas 11 5. Telah selesai menerima materi fisika. Laporan selesai. Laporan diterima, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Istirahat di tempat. Gerak.